baik dia ini zat cair, kalau memabukkan dihukumi apa? Khamr. Ataupun zat padat, makanan, Pak. Contohnya apa makanan, Pak? Hah? Pala. Biji pala itu, Pak, haram. Hah? Pala. Biji pala. Bismillah. Biji pala, Pak, hukumnya apa? Haram. Biji pala itu, Pak, memabukkan. Sahih. Imam 4, Pak, madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan biji. Imam yang 4. Perhatikan, Pak, sampai Alauddin Al-Hanafi, madhab dari kalangan Hanafi ya. Beliau sampai mengatakan, Pak, hukum biji pala itu haram karena apa? Memabukkan. Dia bukan zat cair, Pak. Jadi ada orang mengatakan, ada, Pak, orang ikhwan mengatakan khamr itu cuman benda cair. Enggak. Benda padat pun dia kalau memabukkan haram enggak? Haram. Contohnya biji pala. Semua hampir para ulama, Pak, jumhur kebanyakan para ulama mengharamkan enggak boleh masak pakai apa? Biji pala. Syuf, perhatikan, Pak. Beliau mengatakan, Pak, Alauddin Al-Hanafi, tahrumu jauzatut tib lakin duna hurmatil hasisha. Perhatikan. Biji pala itu hukumnya haram, tapi keharamannya enggak sampai seperti narkoba. Hasisha zaman dulu udah ada, Pak. Narkoba atau istilahnya apa ya gampangnya? Sabu, ganja, nggak sampai seperti itu derajatnya, tapi dia haram. Kenapa? Memabukkan. Biji pala, Pak, jauzatut tib. Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan madhab Syafi'i, beliau mengatakan, perhatikan, Pak, faqultu biqaulil ladzi sarraha bihi al-imamul mujtahid Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid, innaha muskiratun wa naqalahu anhul mutaakhiruna minasy-syafi'iyyati wal malikiyati wa'tamadu. Dan aku menjawab dan aku mengatakan dengan jelas bahwasanya biji pala haram, dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid. Syekhul Islam, memang Ibnu Daqiq ini disebutkan dengan Syekhul Islam. Siapa namanya Ibnu Daqiq Al-Aid? Beliau mengatakan dia biji pala ini memabukkan, hukumnya haram. Dan dinukil dari Ibnu Daqiq Al-Aid, para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah semua bersepakat bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kecuali sedikit, Pak, para ulama yang mengatakan apa? Boleh. So, perhatikan, Pak. Bal balagha Ibnul Imad faja'ala al-hashishata makisatan 'alal jauzatil madhkura. Sampai Ibnul Imad ini salah seorang ulama dari kalangan madhab Hanafi. Beliau ini mengkiaskan, Pak. Mengkiaskan nih, istilahnya narkoba ini haram dikiaskan kepada apa? Biji pala. Harusnya, Pak, biji pala ini dikiaskan kepada apa? Kepada hasisha, kepada ganja. Tapi kebalikannya, Pak. Saking istilahnya kerasnya Ibnu Imad dalam masalah biji pala, justru biji pala ini dikiaskan kepada apa? Ganja ini dikiaskan kepada apa? Biji pala. Saking mereka itu istilahnya keras dalam masalah apa, Pak? Biji pala. Enggak cukup sampai situ, Pak. Fatabata bima taqarrar annaha haramun indal a'immatil arba'ah. Maka jelas para ulama imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad mengharamkan semuanya. Amma Syafi'iyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu bin nas. Adapun ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah maka mengharamkan biji pala dengan nas. Haram biji pala. Dengan apa, Pak? Nas. Wa ammal Hanafiyatu bil iqtida annaha imma muskira au imma mukhaddira. Tapi kalau Imam Hanafi mengharamkannya tidak secara nas. Maksudnya seperti ini, dia menggunakan konsekuensi. Karena konsekuensinya biji pala memabukkan, makanya dia apa? Haram. Enggak secara jelas, enggak sorry, Pak. Tapi dilihat memabukkan enggak? Kalau memabukkan udah selesai. Itu maksudnya. Pertanyaannya sekarang, Pak, biji pala itu digunakan untuk bumbu enggak? Iya, ya udah berarti haram, Pak. Sahih.
Nah ini Pak yang dipermasalahkan, diperbincangkan tuh kalau buah palanya. Kalau buah pala Pak ada penelitian, kalau biji pala iya jelas. Kalau buah pala itu Pak, dia ngandung alkohol. Tapi ada penelitian, sebanyak-banyaknya pun kita minum, istilahnya makan buah pala, gak bakal mabuk Pak. Yang ada muntah duluan kita, gak kuat. Kenapa Pak? Tadi ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dalam jumlah banyak yang memabukkan, maka jumlah sedikitnya apa? Haram. Buah pala itu enggak, Pak. Penelitian, walaupun dia mengandung apa? Alkohol. Nah, jadi yang diharamkan itu apa, Pak? Bijinya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dibuat untuk bumbu masakan itu, makanan itu bijinya atau buahnya? Bijinya. Kalau begitu haram, Pak. Kalau buahnya nggak ada masalah. Seperti itu. Paham, Pak, sampai sini? Jadi masak jangan pakai biji pala. Ada nggak penggantinya, Pak? Banyak, Pak. Kalau istilahnya tinggalkan, Pak. Gini, kalau sudah haram, Pak, susah. Kita, Pak, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, Pak. Jangan kayak ibu-ibu, Pak, jangan berunding. Cukup, Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak mungkin menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Gimana Pak kalau tiap hari kita bumbu makanan dari biji pala? Nah Pak, yang dikhilafkan ini Pak, nanti para ulama-ulama ini seperti ini. Biji pala kalau sudah dicampur dengan apa? Makanan. Jadi bukan biji pala makan biji pala seperti itu. Biji pala dicampur dengan apa, Pak? Makanan. Nah, kalau biji pala dicampur dengan makanan, Pak, memabukkan nggak dia dalam jumlah banyaknya? Tidak. Tapi lebih selamat tinggalkan, Pak. Kalau Anda seperti itu. Karena para ulama, Pak, banyak, dan bahkan para ulama semua jangan. Mereka mencampur makan jangan. Tapi ada ulama dari kalangan yang sedikit mengatakan kalau dicampur dengan makanan dia nggak memabukkan. Makanya apa? Halal. Ya menurut Bapak gimana baiknya? Kalau ana tinggalkan. Makanya istri baru tahu, masa iya haram? Loh, ini para ulama mengatakan dan para asatidzah mengatakan apa? Haram. Ada memang beberapa sebagian asatidzah, sebagian para ulama mengatakan kalau dicampur dengan makanan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam jumlah banyak yang biji pala itu nggak terasa mabuk, Pak. Jadi seperti itu. Maka mereka mengatakan halal. Tapi kalau anak nasihatkan tinggalkan, Pak. Daripada kita makan yang apa? Haram. Wallahu taala alam. Pala itu sejenis rempah yang sering digunakan sebagai bumbu penyedap ya, terutama di masakan-masakan Padang. Itu pernah kita bahas di Dewan Fatwa tentang hukum biji pala. Mengonsumsi biji pala artinya setelah dibikin serbuk gitu ya. Yang lebih kuat, biji pala itu tidak masuk kategori khamr, tapi dia masuk kategori mufattir. Jadi memang setelah kita diskusikan bareng-bareng ya dengan beberapa asatidzah, pendekatan yang lebih tepat bahwa biji pala itu tidak masuk ke dalam zat yang memabukkan, namun lebih kepada zat yang bikin fly. Jadi seperti psikotropika. Bedanya apa? Zat yang memabukkan dengan yang tidak memabukkan, cuma membuat fly. Kalau memabukkan, maka sedikit banyak hukumnya haram. Ma'askara qaliluhu, ma'askara kathiruhu, faqalilum minhu haramun. Apa yang kalau dalam jumlah besar dia bikin mabuk, maka jumlah kecilnya nggak boleh dikonsumsi. Khamr 1 gelas gini mabok, 1 sendok boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau berubah khamr 1 sendok nggak boleh, nggak boleh. Sengaja mencampurkan khamr juga itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjauhi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Al-Maidah 91 itu. Sungguhnya khamr, judi dan lain-lain itu adalah perbuatan najis dan
sesuatu yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Kalau khamrnya dipakai, menjauhi nggak namanya? Ah, buat bumbu deh. Cerut. Ah, cuman 3 kecerutan. Nggak menjauhi namanya. Gitu loh. Padahal kita disuruh menjauhi, itu kalau khamr. Tapi kalau mufattir, sesuatu yang membuat fly, itu tidak berlaku apa yang berlaku pada khamr. Dia hanya dihukumi haram ketika dia menimbulkan efek itu. Efeknya muncul nggak? Oh, efeknya muncul nggak boleh. Efeknya nggak muncul, ya nggak apa-apa. Nah, yang lebih rojih, yang namanya pala itu masuk kepada yang membuat fly, bukan yang memabukkan. Sehingga kalau dipakai dalam jumlah sedikit dan tidak menimbulkan efek negatif, maka halal. Apalagi biasanya pala tuh nggak dikonsumsi murni, kan buat bumbu dicampur ini, campur itu, macam-macam. Ya, gitu. Wallahu a'lam, itu kesimpulannya begitu.